warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nasifah dari Prodi Perbankan Syariah semester 4. Di sini saya akan mengerjakan tugas ujian auditing saya yang berjudul tentang pengendalian internal, pengujian, dan pelaporan. Di sini saya akan menjelaskan prosedur lapangan hingga opini auditing. Pengendalian internal, pengujian, dan pelaporan auditing, yaitu pengertian pengendalian internal adalah pengendalian internal adalah proses yang dirancang dan dijalankan oleh manajemen untuk memberikan keyakinan yang menandai bahwa tujuan organisasi dapat tercapai. Dengan di sini dijelaskan dengan keandalan laporan keuangan, efektivitas dan efisien operasional, dan kepatuhan terhadap peraturan. Di sini juga dijelaskan kerangka pengendalian internal yang umum. Yang digunakan adalah COSO atau COSO, yang artinya adalah Committee of Sponsoring Organisasi digunakan COSO Committee of Sponsoring Organization. Di sini juga ada komponen pengendalian internal COSO, yaitu satu, lingkungan pengendalian atau control environment. Di sini juga menunjukkan budaya dan sikap manajemen terhadap pengendalian. Contohnya yaitu integrasi pimpinan, struktur organisasi, pembagian tanggung jawab. Yang kedua adalah penilaian risiko, yaitu yang menjelaskan tentang mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang dapat menghambat tujuan perusahaan. Yang ketiga adalah aktivitas pengendalian. Di sini juga menjelaskan kebijakan dan prosedur untuk mengurangi risiko. Contohnya adalah pemisahan tugas, otorisasi transaksi, pemeriksaan dokumen. Dan di sini juga menjelaskan tentang informasi dan komunikasi, yaitu memastikan informasi penting tersedia dan tersampaikan dengan baik. Yang kelima adalah pemantauan. Di sini juga dijelaskan pemantauan ini adalah evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas pengendalian internal. Evaluasi risiko juga adalah pengujian pengendalian. Di sini juga dijelaskan adalah evaluasi risiko dan pengujian pengendalian, yaitu satu, evaluasi sistem pengendalian internal. Auditor melakukan evaluasi ini untuk menentukan apakah sistem tersebut pengendalian perusahaan berjalan dengan efektif. Ada juga di sini tahap-tahapnya, yaitu memahami proses bisnis perusahaan, melakukan Waldorf Base atau mengidentifikasi risiko pengendalian. Di sini juga menjelaskan Waldorf Test, yaitu prosedur auditor dengan mengikuti satu transaksi dari awal sampai akhir untuk memahami bagaimana transaksi diproses. Contohnya dengan pembelian barang, persetujuan, pembayaran, dan pencatatan akuntansi. Yang ketiga adalah TOC, Test of Control, yaitu pengujian pengendalian yang dilakukan untuk mengetahui apakah prosedur tersebut dapat mengendalikan yang telah berjalan sesuai aturan. Hasil pengujiannya ialah SPI kuat, yaitu auditor dapat mengurangi jumlah pengujian substantif. Yang ketiga adalah SPI lemah, yaitu auditor memperbanyak pengujian transaksi. Di sini juga dijelaskan tentang di sini juga ada bukti audit dan prosedur, yaitu satu, bukti audit. Bukti audit itu adalah
Informasi yang digunakan auditor sebagai dasar dalam memberikan kesimpulan dan opini. Di sini juga ada metode pengumpulan bukti audit, yaitu satu inspeksi yang memeriksakan dokumentasi atau aset secara langsung. Yang ketiga adalah observasi. Observasi adalah mengamati aktivitas yang dilakukan perusahaan. Yang ketiga adalah confirmation atau konfirmasi. Di sini ya, konfirmasi ini meminta informasi dari pihak luar perusahaan. Yang ketiga adalah perhitungan ulang. Yang keempat adalah perhitungan ulang. Perhitungan ulang adalah memeriksa kembali perhitungan perusahaan. Yang kelima adalah pelaksanaan ulang. Pelaksanaan ulang ini adalah auditor melakukan kembali prosedur yang dilakukan perusahaan. Terus yang keenam itu adalah prosedur analitis. Prosedur analitis itu membandingkan data keuangan untuk menemukan penyimpangan. Terus di sini permintaan keterangan. Permintaan keterangan adalah bertanya kepada pihak terkait. Di sini juga ada kertas kerja audit, yaitu kertas kerja audit adalah dokumentasi yang berisi tentang yaitu satu prosedur audit yang dilakukan. Yang kedua adalah bukti yang diperoleh. Yang ketiga adalah kesimpulan auditor. Di sini juga ada fungsi kertas kerja audit, yaitu sebagai bukti pekerjaan auditor. Yang kedua dasar penyusunan laporan audit. Yang ketiga bukti pertanggungjawaban profesional auditor. Di sini juga ada opini auditor. Opini auditor ini adalah merupakan kesimpulan akhir auditor mengenai kewajiban laporan keuangan. Di sini juga dijelaskan wajar tanpa pengecualian atau WTP yang diberikan jika laporan keuangan ini disajikan secara wajar dan tidak terdapat salah saji material. Dan di sini juga ada dijelaskan wajar dengan pengecualian atau WDP yang diberikan jika terdapat salah saji material tetapi tidak menyeluruh. Masalahnya hanya ada pada bagian tertentu. Dan di sini juga ada opini yang tidak wajar atau TW, yang itu yang terdapat salah saji material dan bersifat menyeluruh. Laporan keuangan ini tidak menggambarkan kondisi sebenarnya. Dan di sini juga ada tidak memberikan pendapat atau TMP, yaitu pengertiannya adalah yang dimaksud dengan TMT itu adalah auditor tidak memperoleh bukti yang cukup dan terdapat pembatasan ruang lingkup audit yang besar. Dan di sini juga ada tentang juga ada di gambar tersebut ada penilaian risiko, yaitu risiko itu adalah kemungkinan suatu kejadian yang dapat menghambat pencapaian kita untuk tujuan perusahaan. Jenis-jenis risiko itu yang saya tahu cuma 3, yaitu risiko operasional, risiko keuangan, dan risiko teknologi. Risiko operasional ini adalah risiko akibat kegagalan proses internal, yaitu contohnya kesalahan produksi atau kesalahan barang. Dan di sini ada risiko keuangan. Risiko keuangan itu risiko yang terkait dengan kondisi keuangan. Contohnya yaitu piutang pelanggan yang tidak ditagih. Misalnya ada seorang piutang yang pelanggan kita yang tidak dapat kita tagih untuk membayar piutangnya gitu. Jadi di sini juga ada risiko teknologi, risiko akibat gangguan sistem informasi. Di sini juga risiko akibat gangguan sistem informasi ini contohnya adalah kebocoran data pelanggan. Misalnya ada kebocoran dalam data-data pelanggan kita atau pembeli kita. Nah, di sini juga dijelaskan tentang aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian itu merupakan tindakan yang dilakukan untuk mengurangi risiko. Risiko ini bentuk aktivitas pengendaliannya ialah pemisahan tugas. Misalnya ada satu orang yang tidak boleh menguasai seluruh proses transaksi. Contohnya si A yang membuat pesanan,
dan si B yang menerima pesanan, dan si C yang melakukan pembayaran. Dan tujuannya untuk mengurangi peluang kecurangan. Dan di sini juga ada otorisasi transaksi. Dan di setiap otorisasi transaksi ini, setiap transaksi harus mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang. Contohnya misalnya ada pembeli, dan asetnya harus disetujui manajer dulu gitu. Dokumentasi yang lengkap juga, semua transaksi harus memiliki bukti. Misalnya ada fakturnya atau nota, misalnya kalau misalnya transfer ada bukti pembayarannya gitu. Dan di sini ada pengendalian fisik. Pengendalian fisik ini adalah untuk melindungi aset perusahaan. Contohnya gudang dengan sistem keamanan dan pembatasan akses komputer. Dan di sini juga ada informasi dan komunikasi. Informasi dan komunikasi ini adalah sistem informasi yang harus menyediakan data yang tepat, karakteristik informasi yang baik, yang akurat, relevan, tepat waktu, dan mudah dipahami. Komunikasi yang efektif itu diperlukan agar karyawan memahami tugasnya dan masalah dapat segera dilaporkan. Yang kelima ada di sini juga menjelaskan tentang pemantauan. Pemantauan ini adalah pemantauan untuk bertujuan memastikan pengendalian tetap berjalan dengan efektif. Di sini juga ada cara-caranya atau metodenya, yaitu monitoring berkelanjutan. Monitoring berkelanjutan ini dilakukan setiap hari dalam aktivitas perusahaan. Contohnya yaitu supervisor yang memiliki pekerjaan staf atau memeriksa pekerjaan staf. Yang kedua itu evaluasi terpisah. Evaluasi terpisah ini dilakukan melalui pemeriksaan khusus, yaitu contohnya audit internal. Di sini juga ada tadi kan udah saya jelaskan evaluasi risiko dan pengujian pengendalian. Di sini juga ada tujuan evaluasi pengendalian internalnya, yaitu auditor mengevaluasi pengendalian internal ini untuk memahami bisnis perusahaan, menentukan risiko audit, dan menentukan jumlah pengujian yang diperlukan. Penilaian tersebut apakah pengendalian dapat dipercaya atau tidak. Dan di sini juga ada proses evaluasi sistem pengendalian internal untuk memahami sistem perusahaan kita, bagaimana struktur organisasinya, produser kerjanya, sistem akuntansinya, alur transaksinya, dan yang lain-lain. Jika kita ada memahami sistem perusahaannya, kita juga memiliki untuk membuat dokumentasi sistem, seperti auditor dapat menggunakan gambaran alur proses transaksi, penjelasan tertulis mengenai prosedurnya, daftar pertanyaan yang mengenai pengendaliannya. Di sini juga ada pengujian dan mengikuti satu-satunya transaksi yang diikuti awal sampai akhir. Tujuannya untuk mengetahui apakah prosedur ini benar-benar dilakukan dan mengidentifikasikan kelemahan pengendaliannya. Contoh, permintaan barang, pergi ke persetujuan barang, terus lanjut ke pemesanan barang, terus lanjut penerimaan barang, baru pembayaran atau pemasoknya. Itu seperti COD. Dan di sini ada juga penguji pengendalian juga tadi saya sudah jelaskan, dan di sini juga ada contohnya, misalnya memeriksa tanda tangan persetujuannya, memeriksa kelengkapan dokumennya, dan mengamati prosedur kerjanya. Terus kesimpulan dari materi saya adalah audit merupakan proses sistematis untuk memperoleh bukti dan menilai kewajaran laporan keuangan. Pengendalian internal ini juga ada COSO atau COSO, menjadi dasar dalam memahami risiko perusahaan. Auditor kemudian melakukan pengujian pengendalian, mengumpulkan bukti audit, dan menyusun kertas kerja. Dan akhirnya mereka memberikan opini berdasarkan hasil pemeriksaan. Sistem pengendalian internal yang kuat akan membantu perusahaan meningkatkan transparansinya, mengurangi risiko kecurangannya, serta meningkatkan kepercayaan penggunaan laporan keuangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.